Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassa ba'da ibadihi bil husna wa ikhtara minhum man khassahu bil ilmi wat tuqa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa waliyihil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad al-mab'uthi ila kafatin nasi araban wa ajama wa ala alihi wa ashabihi mafatihil huda wa masabihid duja ahli sidqi wal wafa. Al-Karimin, para ulama, para asatidz, para jamaah sekalian, sungguh sangat berbahagia saya pada pagi hari ini bisa bersilaturahim dengan para jamaah sekalian dari murid-murid tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, satu tarekat yang cukup besar di Indonesia ini. Ya. Di Nahdlatul Ulama itu ada yang disebut juga Jam'iyah Ahlut Tariqah, ya, Al-Mu'tabarah, karena memang anggota Nahdlatul Ulama itu sebahagian para ulamanya itu adalah pemimpin-pemimpin tarekat. Dulu itu ada di berbagai pusat, ya, selain di Suralaya itu ada di Jombang, itu di dulu Ki Musta'in Ramli, ayahnya itu Ki Ramli, kakeknya Ki Khalil, itu juga murid daripada Ki Abdul Karim, Syekh Abdul Karim. Syekh Abdul Karim itu memang paman dari Syekh Nawawi, jadi ada di Tanara, Banten, dan itu juga ada di pusatnya di Madura, Syekh Khalil Bangkalan, juga murid dari Syekh Abdul Karim. Terus ada juga di Merjan, apa itu, Jawa Tengah itu, Purworejo, juga dari Syekh Abdul Karim. Ada di Meranggen di Semarang, juga dari Syekh Abdul Karim. Jadi memang alhamdulillah tarekat ini banyak, walaupun Syekh Abdul Karim itu orang Banten, tapi di Banten sendiri tarekat itu nggak begitu berkembang. Nah, aneh itu ya. Yang berkembang itu di Jawa Barat, di Jawa Tengah, bahkan di Jawa Timur. Ya. Peran daripada ahli-ahli tarekat itu besar sekali, baik di dalam melakukan perbaikan-perbaikan, dalam melakukan tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa, bahkan juga dalam gerakan-gerakan, bahkan juga dalam gerakan perjuangan membangun kemerdekaan. Saya baca di tulisannya Steinbring itu, ketika Syekh Abdul Karim itu kembali ke Mekah, dia mengatakan
kepada murid-muridnya, saya tidak akan kembali ke Indonesia ini kalau Indonesia itu masih dijajah oleh Belanda. Jadi beliau memberikan kepada murid-murid tarekatnya itu untuk berjuang melawan pemerintahan Belanda. Seperti geger Cilegon yang terjadi itu memang digerakkan oleh gerakan para tarekat, ya, dan di mana-mana. Karena itu ketika seorang ahli Belanda mengatakan bahwa perlawanan di Indonesia itu adalah karena banyak orang Indonesia yang pergi haji, oleh Senuk Horgronya itu dibantah. Tidak benar itu. Bukan orang haji itu pergi kambing pulang kambing, kata Senuk. Karena Senuk Horgronya itu tahu betul, sebab dia itu belajar di Mekah. Dia belajar pada Syekh Nawawi. Dia pintar baca kitab itu. Baca tafsir juga pintar, karena belajar di Masjidil Haram di sana itu, dan masuk Islam. Hanya kemudian menjadi penasihat pemerintah Belanda di Indonesia. Karena itu kemudian beliau mengatakan bahwa yang benar itu, perlawanan itu adalah orang yang mukim di Mekah. Dari sanalah kemudian bertahun-tahun kemudian dibangun di sana. Akhirnya mereka kembali ke Indonesia, dan dari sanalah termasuk tarekat itu dialirkan menjadi satu bagian yang berkembang di Indonesia, melahirkan para ulama-ulama yang kemudian melakukan perlawanan kepada Belanda. Itu kata Senuk Horgronya. Nah, perlawanan itu kemudian disebutkan oleh seorang ahli sejarah, Profesor Sartono Kartodirjo, sebagai religious revival, kebangkitan agama di Indonesia akhir abad ke-19. Dan saya menyebutnya bukan religious revival, tapi Islamic revival. Itu kebangkitan Islam yang kemudian melahirkan perlawanan-perlawanan di mana-mana, dan akhirnya lahirlah apa yang disebut dengan kebangkitan nasional dan melahirkan Indonesia merdeka. Jadi para ulama kita terdahulu sudah berhasil menggelorakan semangat perjuangan, di samping tazkiyatun nafs, di samping perbaikan-perbaikan, melahirkan satu perjuangan yang luar biasa. Tantangan kita sekarang ini sangat berbeda. Oleh karena itu, gerakan yang dilakukan sekarang itu adalah, menurut saya itu, pertama, himayah wa islahul ummah, melindungi dan memperbaiki umat. Indonesia merdeka, tapi bahaya-bahaya belum hilang. Melindungi umat, himayatul ummah wa wiqayatul ummah, dari apa itu? Anil iqtiqadatil fasidah, dari akidah-akidah yang rusak. Di Indonesia ini banyak akidah yang menyimpang, banyak yang aliran-aliran sesat. Itu menjadi bagian yang sekarang ini kita hadapi. Di Jakarta, di Depok dulu ada namanya Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Ternyata aliran menyimpang itu. Ya. Itu ada orang Depok, dulunya kepala badminton, capek dia, akhirnya bertapa, keluar ngaku nabi dia. Nabi Depok itu namanya itu. Ya. Ya, Musaddiq, namanya Musaddiq. Di Jakarta sini ada namanya Salamullah. Wah, itu kalau orang NU itu sudah Salamullah, ya, Salatullah,
Salamullah. Alirannya Salamullah. Lia Aminuddin mengakunya sebagai orang yang sering ketemu dengan Jibril. Saya tanya, betul apa? Betul. Buktinya apa ini? Dia keluarkan buku. Ketika diperiksa isinya puisi semua. Oh, kalau begitu Jibril itu ahli puisi kalau begitu ya. Ini banyak. Ada namanya Millah Ibrahim, ada namanya Mishkatul Anwar, ada namanya macam-macam itu, dan menarik. Nah, jadi upaya yang kita lakukan sekarang itu adalah himayatul ummah, menjaga umat anil harakati tadlil wat takfir wal irtidad, gerakan-gerakan penyesatan, gerakan-gerakan pengkafiran dan pemurtadan ya, di berbagai daerah kita menghadapi. Dan juga menjaga umat anil afham wal afkar al munharifah, dari paham-paham dan cara berpikir yang menyimpang. Paham-paham yang menyimpang banyak sekali ya, cara berpikir yang menyimpang banyak sekali. Ada cara berpikir yang sekuler. Sekuler itu artinya pikir yang tidak mengindahkan agama. Dan ini memang sebenarnya dari dulu ada. Ketika kita membangun negara ini, para pemimpin-pemimpin kita memang berdebat, apakah negara ini negara Islam atau apa. Tokoh-tokoh Islam meminta negara ini menjadi negara Islam, tetapi tokoh-tokoh sekuler yang pendidikannya barat menghendaki negara ini menjadi sekuler, jangan ada urusan agama-agama di dalamnya itu. Nah, itu perdebatan yang panjang sekali. Akhirnya tokoh agama yang moderat, tokoh Islam yang moderat, tokoh-tokoh sekuler yang moderat sepakat untuk mendirikan negara ini sebagai negara kebangsaan dengan dasarnya Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi tidak tertutup kemungkinan masing-masing berjuang untuk mengembangkan di dalam kehidupan berbangsa ini. Nah, oleh karena itu para ulama setuju. Ya, kenapa? Pancasila itu bukan agama, agama bukan Pancasila. Pancasila dan agama tidak saling bertentangan. Agama itu akidah, Islam itu akidah, Pancasila itu adalah dasar negara dalam kita berbangsa dan bernegara. Jadi Islam dan Pancasila bukan sesuatu yang dipertentangkan. Nah, karena itu, tetapi bagi kelompok Islam yang tekstual, namanya itu tekstual, itu berpikir harus sesuai dengan nas. Karena itu cara berpikir seperti itu dia hitam putih, Islam atau tidak Islam. Ketika tidak Islam itu sudah dikatakan taghut. Oleh karena itu dia tidak menerima Pancasila adalah taghut, yang mendukungnya dianggap ansarut taghut. Nah, kelompok ini hanya mengenal satu tauhid, yang pendukungnya namanya ansarut tauhid. Nah, ini terus pikiran-pikiran ini terus berkembang. Begitu juga kelompok sekuler yang sangat tekstual itu, dia terus berjuang mengembangkan paham-paham sekulernya. Nah, ketika Indonesia menjadi negara yang terbuka, terjadi proses globalisasi, paham sekuler itu makin kuat ke sini. Nah, disinilah kita adanya Islam yang tekstual,
sekuler yang tekstual juga, dia dengan paham-paham sekuler yang tidak mengalami kompromi-kompromi itu. Di sini sekarang yang di tengah ini yang saya sebut sebagai kelompok Islam moderat, Islam yang tidak hanya tekstual, tidak hanya mansusah yang terturat dalam Quran dan hadis saja, ya. Sebab kalau paham yang tekstual itu yang tidak ada di Quran di hadis itu bid'ah, dan setiap bid'ah pasti dolalah, dan pasti dolalah benar neraka itu. Nah, jangan-jangan tarekat itu dianggap bid'ah, bid'ahnya dolalah, masuk neraka, ahli tarekat itu masuk neraka semua itu. Wah, ini gawat ini. Jadi memang ada paham yang sangat tekstual. Pernah saya diprotes, katanya itu kan hadisnya sahih, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadisnya sahih, yang tidak sahih itu telunjuknya itu. Oh, begini-begininya ini nuduh orang ahli bid'ah, ahli dhalalah itu yang enggak benar itu. So, pemahaman kulla bid'atin itu juga sangat tidak tekstual. So, bid'ah itu ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Nah, para ulama membagi, ya, bahkan Sayyidina Umar mengatakan ketika mengadakan tarawih 20 itu karena tidak ada tuntunan yang jelas berapa jumlah salat tarawih, Sayyidina Umar mengatakan sudah harus tarawih, dan sebelumnya itu tidak ada jamaah. Sayyidina Umar mengatakan sudah tarawihnya berjamaah, diadakannya 20 tarawih, ni'mal bid'atu hadhihi, sebaik bid'ah itu ya ini, katanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kalau tidak boleh berarti Sayyidina Umar itu ahli bid'ah itu ya. Ahli bid'ah masuk neraka. Masa Sayyidina Umar masuk neraka? Yang enggak aja gitu. Nah itu. Syariat itu kata para ulama tidak hanya mensusah. Syariat itu ada yang mansusah, ada yang ada nasnya, ada yang ijtihadiyah, ijtihadnya para ulama. Bahkan kata Imamul Haramain, fa inna mu'dhama syari'ah sadara minal ijtihad. Kebanyakan syariah itu lahirnya dari ijtihad. Yang banyak itu dari ijtihad. Yang dari nas itu sedikit. Kenapa? Li'anna an-nusus mahdudah. Nas itu terbatas. Quran itu dari dulu sampai sekarang ya 30 juz. Nggak nambah-nambah. Kecuali ada orang yang datang ke madrasah tahfidzul Quran, dia nanya sama muridnya, sudah berapa juz kamu hafal? Kata muridnya itu sudah 30 juz pak. Berapa juz lagi? Lah itu berapa juz lagi? Sudah 30 juz, tanya berapa juz lagi? Enggak paham dia itu. Nas mahdudah, kata ulama begitu. Walakinnal waqa'i wal hawadits wan nawazil, tapi peristiwa-peristiwa tidak terbatas, terus terjadi pergulakan ya, tantangan. Oleh karena itu maka banyaklah hasil-hasil ijtihadnya para ulama itu untuk menjawab masalah, untuk menghadapi masalah. Ya, kenapa? Karena memang syariat itu harus menyelesaikan masalah. Syariat itu harus islahul waqi',
memperbaiki keadaan, mu'alajatul waqi', menterapi keadaan, halil iskalatil waqi'iyah, memberikan solusi terhadap problem-problem yang dihadapi. Ini yang menjadi tugas kita para ulama itu. Jadi tidak tidak, kata bahasa anunya itu, tidak statis. Bahkan Imam Al-Qarafi itu mengatakan al-jumud 'alal manqulat abadan dalalun fid din. Statis pada tek-tek saja, pada naql manqulat saja, selamanya itu dalalun fid din, kesesatan dalam agama. Sesat itu wa jahlun bi maqasid ulama'il muslimin was salafil madin, dan itu satu kebodohan terhadap ketidakmengertian terhadap apa yang dimaksud oleh para ulama-ulama terdahulu. Ulama dulu itu tidak mengajarkan seperti itu, ya. Karena itu banyaklah adanya ijtihad itu. Ada yang sudah diijtihadi oleh para ulama terdahulu, lahirlah kitab dan berbagai pendapat-pendapat. Ada yang belum. Ini namanya masail jadidah, masalah-masalah baru. Ada juga yang masalah lama mengalami proses pembaharuan, ya. Kata istilah sekarang itu masalah-masalah yang terbarukan, masail mustajaddah namanya itu. Jadi itu terus berkembang. Karena itu cara berpikir itu tidak statis, tidak jumud alal manqulat. Cuman ada pemimpin yang salah. Maksudnya umat Islam itu jangan jumud saja. Salah ngomong dia. Umat Islam jangan junub terus katanya gitu. Salah ngomongnya. Jumud, junub. Jadi ini yang sebenarnya kita. Oleh karena itu kita tidak statis. Maka cara berpikir yang dibangun di kalangan umat Islam itu yang sering saya, ya, pertama cara berpikirnya itu adalah cara berpikir yang tawassutiyan, moderat. Moderat ini cara berpikir yang tidak tekstual, tidak al-jumud 'alal manqulat, dan juga tidak liberal. Nah, ini ada cara berpikir liberal. Liberal itu cara berpikir menggunakan pendekatan kalau yang tidak sesuai dengan kemaslahatan menurut mereka, walaupun nas Al-Quran itu harus ditolak. Contohnya misalnya orang beristri lebih dari satu, kata paham ini itu tidak benar. Orang beristri lebih dari satu itu tidak maslahat. Karena itu cara kata mereka harus diharamkan, itu dilarang itu. Padahal di Qur'annya ada. Iya. Kalau di Qur'annya kan begitu. Fankihu ma ataba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Ya, sudah. Ya, betul. Itu memang terjadi itu. Menurut dia, ini katanya minal khaifin. Saya memang punya teman. Saya punya teman di Bahrain, namanya Syekh Nizam Yaqubi. Dia tanya sama saya, "Yai, kam aulad, anaknya berapa?" Saya bilang 8. Sama nih, anta 5. Kam hurmah, istri berapa?
satu, anta satu juga, wahid kaman. Terus dia bilang sama saya, idzan nahnu minal khaifin, kalau begitu kita ini kelompok penakut, katanya begitu. Nah, jadi memang orang istri satu itu katanya penakut ya. Memang di dalam Al-Qur'annya juga begitu. Fa in khiftum, kalau kamu takut, Allah ta'dilu fawahidatan, satu saja. jadi itu orang-orang liberal tuh kalau tidak maslahat menurut dia, nas Al-Quran pun harus diamandemen. Nah, emangnya Undang-Undang Dasar 45 apa diamandemen itu? Nah, ini liberal namanya, orang-orang yang liberal. Ini cara berpikir yang kita hadapi. Ada yang tekstual, tidak boleh penafsiran, sehingga orang rigid sekali, tidak bisa apa-apa, semua bid'ah, semua haram, semua dalalah, sesat. Ada yang memberi penafsiran yang berlebihan, ya, itu liberal. Sehingga pemahaman ini menjadi sangat bila hududin wala dhawabit, tanpa batasan, tanpa patokan, kacau sekali. Mereka berpikir bahwa di dalam Al-Quran ada ayat mengatakan wanita muslimah itu tidak boleh nikah dengan laki-laki non-muslim. Oleh kelompok liberal dianggap ayat ini ayat yang harus diamandemen. Karena apa? Karena katanya tidak sesuai dengan prinsip anti diskriminasi. Karena ini mendiskriminasi antara muslim dan non-muslim. Sehingga ayat ini ayat dimaksud ayat anti diskriminasi, ayat diskriminatif. Karena itu harus diamandemen. Saya bilang habis ini kalau Quran kalau begini. Ini kelompok itu. Karena itu apa yang diajarkan oleh para ulama as-sabiqun al-awwalun itu sudah benar, yaitu cara berpikir yang tawassutiyah, moderat. Artinya apa? La radikalian wala tekstualian wala liberalian. Kelompok tekstual ini kemudian yang al-jubud alal mangkulat itu sangat tidak toleran terhadap pendapat orang lain. Kenapa? Yang tidak sesuai bid'ah, dalalah, sesat. Nah, itu yang tidak sejalan dengan dia dianggap neraka semua. Nah, tidak toleran ini. Ketika memperoleh sentuhan radikalisme, kekerasan, terutama ketika terjadi perang Afghanistan dan sebagainya, masuk ke Indonesia, maka kelompok tekstualis ini berubah menjadi kelompok radikalis. Radikal. Bukan lagi dengan lisan dia melakukan, tapi juga dengan kekerasan, bahkan tidak tanggung-tanggung dengan ngebom. Itu yang terjadi. Jadi tekstualis bisa kemudian jadi radikalis, bisa jadi teroris akhirnya itu. Karena kecenderungannya intoleran. Para ulama mengajarkan kita di dalam menyampaikan dakwah ini dengan cara yang santun, layyinan, la faddan wala ghalidhan. Bahkan orang malah diajak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan tuntunan, diajak. Itu cara-cara yang layyinan, la faddan wala ghalidhan. Caranya juga dengan tasamuhiyan atau tatawu'iyan. Tatawu'iyan itu kesediaan, dengan sukarela, mengajak orang dengan sukarela, nggak pernah ngancem-ngancem begitu, nggak pernah. La ikrahiyan, tidak ada memaksa. Wala ijbariyan, tidak memaksa.
wala intimidasian, tidak menakut-nakuti orang, wala ancamian, nggak ada mengancam-ngancam kalau tidak ikut, tidak. Jadi dengan cara yang santun dan orang ikutnya sukarela, dengan keikhlasan, dengan ridho, itu cara para ulama kita itu. Tasamuhiyan, toleran, ya. Kalau berbeda agama ya sudah, lakum dinukum waliyadin. Berbeda pendapat, lakum madhabukum walana madhabuna, madhab anda, madhab saya, madhab saya. Waktu musim pemilu, lakum parteukum walana parteyuna. Ya kan begitu. Iya, jadi udah partai anda, partai saya udah. Jadi tasamuh, ya. La ananian wala ta'assubiyan. Tidak ego, ana terus, dan tidak ta'assub, fanatik. Kalau fanatik itu pokoknya orang lain itu salah terus, pokoknya intoleran. Tidak toleran kepada perbedaan pendapat. Majelis Ulama itu memberikan garis sebenarnya. Kita itu harus toleran terhadap perbedaan. Karena memang di dalam Islam itu ada ijtihad, potensi terjadi perbedaan. Oleh karena itu tidak boleh ananiyah, jamaiyah, ta'assubiyah, jamaiyah, ego kelompok, fanatik kelompok itu tidak boleh. Sebab itu menjadi konflik perpecahan. Ya, berbeda itu harus diberi ruang. Tetapi perbedaan yang diberikan ruang itu sepanjang dalam wilayah perbedaan, fi majalil ikhtilaf namanya itu. Jadi berbeda itu ada batasannya, ada hududnya. Fi majalil ikhtilaf, ada wilayah, ini masih di dalam wilayah perbedaan. Tapi kalau sudah di luar wilayah perbedaan, itu bukan perbedaan, namanya itu penyimpangan. Nah, itu beda. Ada ikhtilafan, perbedaan, ada inhirafan, penyimpangan. Karena itu kalau perbedaan ditoleransi, kalau penyimpangan diamputasi. Ya, amputasi tidak boleh. Kenapa misalnya Ahmadiyah itu tidak ditoleransi? Karena dia nyimpang. Karena dia mengaku ada Nabi sesudah Nabi Muhammad. La nabiyya ba'di, kata Rasulullah, enggak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad itu. Kalau zaman Bani Israel begitu. Ya, sesudah Nabi itu timbul Nabi lagi. Ya. Oleh karena itu yang ada sekarang ulama ummati ka'anbiya'i Bani Israel. Ulama umatku itu seperti nabinya Bani Israel. Seperti, itu bukan nabi. Ulama-ulama itu yang meneruskan. Maka disebutnya al-ulama warathatul anbiya, pewaris nabi. Jadi meneruskan perjuangan para nabi. Jadi itu perbedaan itu ada batasnya. Makanya kalau kita lihat itu ada yang sholatnya itu cakep, ada yang di atas sini, ada yang di bawah pusar, ada yang lempeng aja gitu gini aja. Itu kan di orang tahiyat juga begitu, ada yang lurus saja, ada yang bergerak-bergerak, ya, iya begini ada. Memang itu perbedaan. Tapi kalau ada yang tahiyat begini, itu bukan perbedaan, itu penyimpangan itu. Bukan tahiyat, itu namanya menerkam itu, ya. Itu jadi ada perbedaan, ada penyimpangan, ada ikhtilafan, ada inharaf. Kalau ikhtilaf
la yungkarul mukhtalafu fihi. Kalau sesuatu yang diperselisihkan tidak boleh diingkari, ya udah khilafiyah, itu namanya khilafiyah. Wa innama yungkarul mujma'u alaihi, hanya yang diingkari itu yang sesuatu yang sudah disepakati, sudah ittifaq semua umat Islam, dia berbeda, itu harus yungkar, harus ditolak. Itu seperti tadi, tidak ada nabi, sudah Nabi Muhammad, ada nabi, itu ittifaq mujma' alaih, tidak ada. Nah, ini yang saya katakan bahwa kita sekarang banyak menghadapi akidah-akidah yang menyimpang, cara berpikir dan faham-faham yang menyimpang, yang kita harus jaga umat ini. Ini perjuangan ulama. Jadi ada fase-fase perjuangan, ya. Himayah wa wiqayatul ummah anil i'tiqadatil fasidah wa anil akhlaq sayyi'ah. Akhlak sekarang ini juga kita sangat menghadapi akhlak. Akhlak itu apa sih? Kalau menurut Imam Ghazali itu hay'ah batiniyah. Jadi hay'ah batiniyah itu perilaku batin. Perilaku batinnya ini yang tidak baik kemudian menjadi perilaku lahir, ya. Ekspresi lahiriahnya tidak baik, cara berpikirnya tidak baik, karena jiwanya tidak baik. Nah, oleh karena itu yang harus dibersihkan itu adalah tazkiyah wa tasfiyatul fitrah, jiwanya ini. Nah, saya kira yang kompetensi yang paling besar itu yaitu melalui tarekat itu, melalui tasawuf itu. Tasawuf itu adalah at-takhalli wa tahalli. Takhalli itu at-takhliyah anil, apa namanya itu, intinya itu kan menghilangkan sifat-sifat yang jelek, an sifatil madhmumah, wa tahalli, ya, kemudian menghiasi sifatil mahmudah, dengan sifat-sifat yang terpuji. Jadi itu membersihkan. Oleh karena itu ada ibarat itu, ada yang tasawuf itu katanya yaitu menghilangkan kotoran-kotoran, menghiasi, apa namanya itu, yang kemudian at-takhalli wa tahalli at-tajalli. Nah, tajalli itu buahnya, ya, artinya itu hasilnya, ya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kalau orang sudah bersih itu semua itu bisa nangkep gitu, ya, hatinya bersih itu semua itu bisa tertangkap oleh. Ada cerita tentang bagaimana perlombaan membuat lukisan, ya, ada orang Barat dan orang Cina. Nah, orang Barat itu membawa berbagai macam alat untuk membuat lukisan, sedangkan di kayu itu, sedangkan orang Cina ini hanya membawa alat pembersih saja. Nah, ketika sana membuat lukisan, di sini menggosok. Begitu dibuka, ini pantulan. Dia membuat lukisan, di sini hanya memperoleh pantulan lukisan itu yang lebih indah. Nah, itu namanya. Jadi ada orang yang menghiasi dengan berbagai lahiriah, ada yang hanya membersihkan. Ini seperti orang bagaimana membuat ilmu kanuragan itu loh, ya, dengan tirakat, dengan apa supaya jadi orang hebat kan, itu.
Tapi ada yang menggosok hatinya saja. Ya, ternyata orang yang hatinya bersih itu karomahnya itu lebih besar sekali. Cuman karomah itu katanya tidak bisa diukur. Sebab itu ilmu yang namanya itu ilmu wahbiyah. Jadi ilmu itu ada yang kasbiyah, ada yang wahbiyah. Kasbiyah itu kita pelajari terus kita melalui upaya-upaya yang normal. Kalau wahbiyah itu ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita langsung. Cuman itu ada yang cuman sebentar dapat, ada yang dapatnya lama sekali, ada yang lama nggak dapat gitu. Sampai bosan. Tergantung ininya ini apa namanya, hatinya udah lama kok nggak dapat, belum bersih itu, belum bersih itu. Ya itu namanya tajalli, musyahadah. Makanya itu orang-orang ahli tasawuf membagi manusia itu menjadi 3 kelompok. Ahlud dalil wal burhan. Kita yang cara beranunya itu ngomongnya itu pakai dalil saja. Kayak saya ini ahlud dalil wal burhan, pokoknya main dalil saja, argumen-argumen. Ada yang namanya ahlul kashfi wal bayan, ahli kasyaf wal bayan. Jadi itu dapat dari Allah itu kasyaf. Tapi kasyaf itu belum begitu jelas, kadang-kadang salah itu. Karena itu saya mengumpamakan ahlul kashfi wal bayan itu kayak orang menebak orang yang kelihatan matanya saja gitu. Ini siapa ya? Tapi cuma matanya doang. Karena itu suka salah itu. Ada kelihatan hidungnya doang gitu kan. Nah, di dalam televisi itu coba tebak siapa ini. Nah, kasyaf itu seperti itu. Oleh karena itu dia masih bisa, harus ada yang membimbing, harus dikonfirmasi lagi. Informasinya belum valid. Informasi yang masih ihtimalat itu bisa begini namanya. Ihtimal itu bisa multi tafsir. Nah, ini bisa begini. Oleh karena itu jangan kita merasa kalau sudah ada alamat itu pasti begini, itu belum tentu. Kecuali tingkat ketiga itu namanya ahlus syuhud wal bayan. Ahlus syuhud wal bayan itu sudah kelihatan mukanya utuh gitu. Oh, ini Pak Anu ini sudah. Ini sudah jelas, matanya kelihatan, hidungnya kelihatan, kacamatanya kelihatan, kupingnya kelihatan. Wah, ini Pak Anu ini. Iya. Itu namanya sudah ahlus syuhud wal bayan. Itu tidak gampang. Jadi itu memang hal-hal yang kalau orang-orang yang rasional ini diajak ngomong begini nggak bisa, itu nggak paham, karena tidak itu tadi, karena cara berpikirnya tekstual itu. Kalau ini kan merupakan pengalaman, ya, informasi-informasi, dan sudah dikonfirmasi. Ya. Saya pernah juga berdebat ya dengan ulama. Ada seorang ulama mengaku memperoleh belajar dari Rasulullah sesuatu yang amalan. Nah, bagi mereka yang sangat rasional sudah tidak ada itu. Itu tidak benar itu. Sebab menurut pandangan ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Jadi ini sudah sempurna agama itu, nggak ada tambahan lagi, nggak ada. Itu menurut pandangan ini. Tapi Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan, jama'atu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
75 marratan yaqdatan wa musyafahatan. Saya bertemu Rasulullah itu katanya 75 kali. Yaqdatan itu tidak tidur, bangun, wa musyafahatan, dan berbicara dari mulut ke mulut. Nah ini, jadi saya bilang, saya bagaimana nggak percaya kalau itu orang seperti Imam Jalaluddin As-Suyuti ya, itu memang seperti itu. Imam Al-Ghazali dia mengatakan ada satu amalan namanya Al-Ashratul Musabba'ah. Al-Ashratul Musabba'ah itu 10 bacaan yang menjelang terbit matahari yang dibaca 7 kali 7 kali, namanya Al-Ashrah Al-Musabba'ah. 10 bacaan dibaca 7 kali 7 kali. Saya sampai hafal itu dulu ya, karena kakek saya setiap pagi itu membaca itu. Jadi saya nggak pernah baca tulisannya, tapi saya dengar saja. Di antara yang dibaca itu dari 10 itu terakhirnya Allahumma fa'al bi bihim ajilan wa ajilan wa anta lahu ahal wa la taf'al bina ya maulana ma nahnu lahu ahal innaka ghafurun halimun jawadun karimun raufur rahim. Kata Imam Ghazali itu dari Allah, seorang ulama itu mengatakan dia dapat dari Nabi Khidir ya. Kemudian dalam mimpinya dia bertemu dengan Rasulullah, mengatakan benar apa tidak ini dari Rasulullah, benar. Karena itu Imam Ghazali memasukkan ini sebagai suatu amalan yang boleh. Jadi ya, kalau masalah-masalah amalan yang tidak boleh itu yang al-yauma akmaltu lakum dinakum itu ajaran-ajaran yang pokok. Kalau sedangkan ajaran-ajaran yang tambahan amaliyah ya itu menurut para ulama itu boleh saja itu. Jadi seperti itu. Jadi oleh karena itu tambahan-tambahan pengalaman, maka salawat saja kan ada macam-macam. Ada salawat nariyah, ada salawat munjiyat, ada salawat macam-macam salawat saja. Jadi itu bukan sesuatu yang dianggap menyimpang ya, karena memang para ulama itu. Ada lagi pandangan yang di kalangan kita itu seperti itu. Jadi kalau maslahat yang tidak sesuai dengan nafs, maslahat itu harus ditolak. Sebab kaidahnya idza wujidan nas fa thammal maslahah. Kalau ada nas, di situ ada maslahah. Kalau ada maslahah yang bertentangan dengan nas seperti pikiran-pikiran liberal, kata ulama itu bukan maslahah hakikiyah, bukan maslahah yang sesungguhnya itu, melainkan maslahah mauhumah namanya. Itu dugaan-dugaan saja. Tetapi kalau ada maslahat tidak bertentangan dengan nas Al-Quran, maslahat itu boleh kita pakai. Idza wujidatil maslahah walam tu'aridin nas fatamma syar'ullah. Itu sesuai syara Allah. Karena kita boleh mengembangkan, boleh menemukan suatu yang maslah, yang penting tidak nabrak nas. Karena itu maka para ulama membuat kaidah-kaidah ats-tsabit bil 'urfi kat-tsabit bin nas, yang tetap oleh uruf, oleh kebiasaan seperti ditetapkan oleh nas. Ats-tsabit bil 'urfi kat-tsabit bisyar'i, yang ditetapkan oleh uruf kebiasaan kalau tidak bertentangan dengan nas seperti ditetapkan oleh syara'. Karena itu di dalam kalangan para ulama kita banyaklah hal-hal yang tidak mansusah, tidak ada nasnya, tapi diamalkan.
Ini kemudian orang mengatakan istilahnya sekarang sebagai Islam Nusantara, katanya begitu. Jadi Islam Nusantara itu bukan Islam baru, tapi Islam yang hidup di Nusantara, di mana banyak hal-hal kebiasaan masyarakat yang bisa diterima sebagai satu bagian daripada Islam, dan dengan cara-cara yang tadi itu, yaitu layyinan penyebarannya, kemudian tatawu'iyan wa tasamuhiyan. Ini Islam yang sebenarnya. Jadi kalau begitu Islam Nusantara itu cuman cover, apa bahasa sekarang itu, casing atau bungkus, itu bungkus apa namanya itu, kemasan. Ya, kemasan. Sebenarnya kemasan isinya itu sebenarnya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah Al-Indonesia, kira-kira begitu. Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang oleh NU, diterima oleh NU dan hidup di Indonesia. Itu Islam Nusantara itu. Sebab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, Wahabi juga Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya beda, tapi dia itu sangat tektual. Namanya Wahabi itu ya Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Wahabiyah. Ya. ISIS juga ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Isisiyah namanya itu. Ya, ISIS itu dia nembak orang, bom orang, tapi ya ngakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah cara berpikir. Oleh karena itu kalau orang bertanya kepada saya, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa? Cara berpikir. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah manhaj fi fahmin nusus wa tafsiriha wa istikhrajil mabadi'i wal ahkami anha. Cara berpikir di dalam memahami nas, mentafsirkan nas, mengeluarkan hukum dari nas, mengeluarkan prinsip-prinsip mabadi' yang dijadikan dasar dari nas. Cara. Dan itu adalah Islam yang sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah, yaitu alama ana alaihi wa ashabi, apa yang saya lakukan dan sahabat saya lakukan. Itu cara berpikir. Itu namanya manhaj fi fahmin nusus. Nah, dari cara berpikir itulah lahirlah kemudian amaliyah. Maka dalam ahli sunnah wal jamaah itu maka ada lahir termasuk tahlil, talqin, istighosah, kemudian tarekat. Maka tarekat itu bagian daripada. Tapi kalau cara berpikir yang lain dianggapnya tarekat itu bid'ah, kan begitu. Inilah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah. Mudah-mudahan para pendahulu kita as-sabiqun al-awwalun, terutama para mursyid, ya, itu mursyidin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas yang kedua kita itu yaitu mencetak, menyiapkan. Saya sering menyebutkannya i'dadul mutafaqqihina wal mursyidin, itu yaitu menyiapkan orang-orang yang ahli fiqih, ahli ilmu agama yang dalam, dan para mursyid-mursyid. Supaya apa? Supaya upaya perbaikan masyarakat ini, islahul ummah ini berlanjut. Jangan sampai putus. Jangan sampai putus ini, ya. Sebab kata Rasulullah, nanti ulama, innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an min sudurin nas. Allah tidak mengambil ilmu dari setiap orang. Kalau orang punya ilmu, ilmunya tidak pernah diambil oleh Allah. Walakin yantazi'uhu biqabdil ulama,
tapi mengambil ilmunya itu dengan mengambil ulamanya. Ulamanya diambil, ilmunya diambil. Nah, kalau sudah tidak ada gantinya kan lama-lama habis ulama. Hatta idza lam yabqa alimun, sehingga kalau tidak ada tersisa lagi orang alim, ittakhadhan nas ru'usan juhala, nanti orang akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh-bodoh. Idza su'ilu aftau bighairi ilmin, kalau ditanya memberi fatwa tanpa ilmu. Nah, oleh karena itu supaya jangan sampai ini periode ketiadaan ulama ini, periode hatta idza lam yabqa alimun ini jangan sampai buru-buru terjadi ini. Karena itu harus terus ada ya kaderisasi, ya i'dadul mutafaqqihina, melalui apa? Melalui pesantren-pesantren, melalui apa? Melalui kalau di tarekat itu suluk, melalui tempat-tempat pembinaan itu, sehingga lahir nanti mursyidin wal mursyidat, mutafaqqihin wal mutafaqqihat. Sebab kalau tidak, ini akan tantangan makin hari makin besar, baik yang dari dalam maupun yang dari luar, menghantam kita semua. Sedangkan para ulamanya, para mursyidnya semakin hari semakin, walaupun kualitasnya kurang, ya tentu makin hari makin kurang. Ulama juga kalau dulu kan ulama hebat, bahkan kalau lebih dulu lagi itu mujtahid, sekarang nggak ada orang mujtahid. Kata Sa'id Ramadan, yang ada itu adalah an-naqiluna ara al-fuqaha wal mujtahidin, tukang kutip pendapat ahli faqih dan ahli ijtihad, ngutip saja, kutip sana tulis, ngutip sini tulis, akhirnya jadi buku, jadi disertasi, dapat doktor. Sebenarnya doktornya, profesornya, profesor kutip saja itu, cuman ngutip saja, bukan ahli ijtihad. Nah, tetapi kita alhamdulillah masih ada ulama. Karena itu di dalam Ahlussunnah wal Jamaah, orang tidak bisa ijtihad itu, orang tidak mampu itu wajib taklid. Syekh Nawawi mengatakan wa yajibu liman lam yakun ahliyatul ijtihad, wajib orang yang bukan mujtahid itu ya taqlidu ahadin minal a'immatil arba'ah, yaitu ikut salah satu daripada imam yang 4 itu wajib. Tapi ada organisasi yang gak boleh taklid. Saya bilang kalau di NU boleh taklid, karena itu orang yang tidak mujtahid, yang kelasnya kelas mukallid, sudah masuk NU aja semua, sebab di NU dilindungi orang yang taklid itu ya. Bahkan bukan hanya dilindungi, kalau sudah masuk, di samping diakui, kalau sudah meninggal juga ditahlili, itu didoain itu kan. Jadi dari hidup sampai mati gitu loh. Jadi ada juga organisasi dimarahi orang taklid itu. Orang baca Quran cuman nggak bisa artinya dimarahi. Wah, apa itu baca Quran nggak punya arti? Kalau di kalangan kita itu, jangankan dia paham artinya, baca Quran tidak paham artinya saja, baca saja sudah dapat pahala. Al-muta'abbadu bitilawatihi. Jadi baca Quran saja walaupun tidak tahu artinya ya. Saya kira apa yang dapat saya sampaikan pada hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim, in uridu illa al-islah ma taufiqi illa billah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.